Dahulu kala, di pesisir timur Jawa berdirilah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Ena Perkasa. Putra bernama Raden Banterang tampan dan kuat, namun mudah marah dan sulit mengendalikan emosi. Suatu hari, Raden Banterang pergi berburu di hutan bersama pengawalnya. Setelah lelah berburu, ia beristirahat di tepi sungai guna membersihkan badannya. Raden Banterang melihat seorang gadis cantik duduk di seberang sana. Raden Banterang menghampiri gadis itu dan bertanya, "Siapa gerangan dirimu, wahai gadis cantik?" Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Surati, putri Raja Klungkung, yang kerajaannya telah kalah dalam perang. Surati berkata bahwa ayahnya gugur di medan perang dan kini ia sendirian melarikan diri. Raden Banterang merasa iba, lalu ia membawa Surati ke istana untuk dilindungi. Hari demi hari, mereka bersama hingga akhirnya Raden Banterang melamar Surati. Raden Banterang dan Surati akhirnya melangsungkan pernikahan megah dan penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka membawa kebahagiaan di seluruh rakyat Belambangan. Surati dikenal lemah lembut dan bijak, namun di hatinya masih tersisa kesedihan atas kehilangan keluarganya. Suatu hari di taman istana, Surati melihat seseorang berpakaian compang-camping yang di kerajaan Kelungkung. Namun, sang kakak menegur keras, menuduh Surati telah berkhianat karena menikah dengan anak musuh. Dengan mata berkaca-kaca, Surati berkata, "Meski begitu, dia suamiku dan aku tidak akan membalas dendam." Kakaknya hanya terdiam, kecewa, menangis penuh emosi meratapi takdir. Namun sebelum pergi, ia memberikan sehelai kain bertanda kerajaan Kelungkung dan menyuruh Surati menyimpan di bawah bantal sebagai pengingat. Surati menyimpan kain itu di bawah bantal sebagai pengingat dan kenangan akan keluarganya. Ketika berburu di hutan, Raden Banterang dihampiri seseorang pengemis berpakaian compang-camping. Pengemis itu berkata bahwa Surati bersekongkol untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Ia menambahkan, "Jika tidak percaya, lihatlah di bawah bantal istrimu, ada kain bertanda kerajaan Kelungkung." Raden Banterang pulang dengan amarah membara, menggeledah seisi kamar, dan benar, kain itu ada di sana. Raden Banterang menemui Surati dan membawa kain itu. Dengan penuh emosi dan menuduh Surati ingin balas dendam. Tanpa mendengar penjelasan Surati, Raden Banterang membawanya ke tepi sungai, menatap dengan penuh amarah dan luka. "Jika aku berbohong, biarlah air ini berbau busuk. Tapi jika aku jujur, biarlah air ini menjadi harum," kata Surati. Dengan tenang, Surati melompat ke sungai. Air pun bergolak lembut. Kemudian dari sungai itu keluar aroma harum, memenuhi udara, dan Raden Banterang menangis, menyesal. Raden Banterang memandangi sungai penuh penyesalan dan menamai tempat itu Banyuwangi atau air yang harum. Dahulu kala di pesisir timur